Halo pejuang One, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang gembira yang sudah kalian dengar, ujian EPS Topik sudah ditentukan jadwalnya. Dan sekarang saya yakin banyak dari teman-teman yang sudah mempersiapkan dengan matang. Saya yakin teman-teman sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Tapi di sini saya akan memberi wawasan ataupun memberi pengalaman saya saat menghadapi ujian EPS Topik, persiapan apa saja yang saya lakukan sehingga saya sudah sampai di Korea untuk saat ini. Yo guys, come back to my channel. Orang Kalimantan sing bahasane campur aduk. Enjoy. Yang baru datang di channel ini jangan lupa di subscribe, hidupin loncengnya. Tidak dipungkiri proses ke Korea sangatlah panjang, susah, dan pokoknya bikin greget. Sabarnya harus benar-benar ekstra, berlapis-lapis sabarnya. Daripada banyak bicara, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu persiapan sebelum menghadapi ujian EPS Topik. Karena dari pengalaman saya, banyak teman-teman yang sehari-harinya dalam lembaga ataupun dalam belajar bahasa Korea mahir, tetapi saat ujian EPS Topik gugur, tidak lulus, kekurangan persiapan yang matang sehingga gugur dalam pertempuran. Dari pengalaman saya, yang paling penting itu adalah mengulas kosakata yang kalian hafal dari awal belajar sampai mendekati ujian EPS Topik ini. Ulas terus kosakata yang kalian sudah hafal, jangan sampai lupa. Kosakata yang kalian hafal jangan sampai lupa. Jadi kosakata yang kalian catat itu, yang kalian udah hafalin, itu diulas lagi. Jangan sampai ada kosakata yang buyar, loss dari pikiran kalian. Yang kedua itu kalian harus mengulas semua bab dari bab 1 sampai bab akhir. Kalian ulas lagi, kalian pahamin lagi alur ceritanya, dan kosakata yang belum kalian hafal, kalian catat, kalian udah cepat-cepat hafalin, karena itu bisa jadi keluar di ujian EPS Topik nanti. Terus di setiap bab itu pasti ada soal kisi-kisinya. Nah itu kalian harus ulas, koncein alur ceritanya, alur soalnya bagaimana, itu kalian pelajari sematang mungkin. Jangan sampai kalian nggak paham, kalian menyepelekan, ternyata nanti akan keluar sejenis soal yang kalian sepelekan itu. Terus yang ketiga bank soal. Kan ada itu buku EPS Topik, tapi yang khusus bank soal itu semua soal-soal itu ada di situ. Kalian kupas tuntas, kalian ulas lagi, meskipun kalian sudah pernah mengerjakan, kalian kerjakan lagi, kalian kupas sampai tipis, sampai benar-benar ngelontok di kepala kalian. Karena itu yang saya lakuin dulu. Terus yang keempat ini tidak kalah pentingnya. Yang keempat tentang budaya, tentang resep-resep obat, sejenis yang macam itu. Kalian harus tahu kebiasaannya tentang budaya, resep-resep obat itu. Soal tipuan ada di situ. Jangan sampai kalian tertipu dengan soal-soal menipu seperti itu. Intinya jangan tertipu sama soal-soal yang menipu ya. Karena apa? Kebanyakan orang 80% koma 9 ngambil 90% itu gagal dalam soal tipuan ini. Kalau kalian gagal, aduh sangat disayangkan, karena sudah saya mengingatkan kalian, saya sudah ingatkan kalian. Terus yang nomor 5, nah itu gambar. Banyak orang yang menyepelekan gambar karena sudah menghafalnya. Wah, aku udah ngelafal, udah ngelontok, ternyata nanti waktu di ujian lupa. Nah ini soal gambar itu biasanya ada tipenya juga. Kadang-kadang soal gambar itu ada tamburan lalu lintas, itu kan termasuk soal gambar. Biasanya ada genji atau hajima. Nah itu kadang kita terlewat membacanya, tidak terbaca. Nah itu mengicu kalian, kalau kalian nggak fokus membaca soalnya, kalian bisa tertipu dengan soal-soal seperti itu. Hati-hati, soal gambar kelihatannya mudah, tapi bisa menjatuhkan kalian. Lumayan satu gambar berapa poin? Kalau kalian salah satu gambar, berarti kalian sudah mengurangi kelulusan kalian. Ingat, proses Korea yang minat puluhan ribu, bukan kalian saja. Yang keenam ini paling penting. Akhiran kalimat, akhiran pertanyaan itu
lampau atau akan dilakukan atau sedang dilakukan, itu kalian harus benar-benar teliti. Jangan sampai kalian lupa. Kalau misalnya lampau pasti jawabannya lampau, kalau akan jawabannya akan, kalau sedang dilakukan pasti akan sesuai di kolom jawaban, itu pasti akan sesuai dengan pertanyaan. Kalau kalian salah mengartikan pertanyaannya itu, yang bagian paling akhir, kalian akan salah ke depannya. Jangan sampai lupa dengan rumus akhiran. Karena rumus akhiran ini sangat penting. Kelihatannya sepele, tapi ini menunjang faktor kelulusan kalian. Terus ini bonus buat pengetahuan kalian. Kalian jangan sekali-sekali menyepelekan sekecil apapun kosakata ataupun sekecil apapun jenis soal, seperti jenis soal bingkai, soal gambar, soal tipuan, soal cerita, seperti itu. Jangan sampai menyepelekan sama sekali. Kalau kalian menyepelekan, pasti tidak lulus. Ini waktu ujian EPS topik sudah dekat atau mendekati, hampir dilaksanakan. Kalian jangan sampai tiap harinya jangan sampai tidak mengerjakan kisi-kisi soal ataupun soal-soal baru, karena dengan terbiasanya kalian mengerjakan soal, kalian tidak akan kaget, tidak akan grogi jika menghadapi ujian EPS topik. Jadi kalian harus benar-benar siap, harus benar-benar matang, harus benar-benar tajam senjata kalian untuk menghadapi ujian EPS topik ini. Tiap hari ingat, tiap hari harus mengerjakan soal. Jangan sampai menimbulkan kegrogian karena tidak terbiasa mengerjakan soal. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga kalian lulus dan semoga kalian juga lulus sekilitas, karena nanti sekilitas juga, kalau untuk tahun ini mudah sekilitasnya, untuk tahun-tahun berikutnya mungkin tidak seperti tahun ini. Pantangin terus channel saya. Semoga kalian lulus dan semoga sampai keluar ada pabrik yang bagus, dapat pabrik yang sesuai harapan dan gajinya mantap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang telah mengasah dengan Video ini dipersembahkan oleh Sai Herbal, pengganti gula 0 kalori, cocok untuk program diet dan penderita diabetes.